Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun salam. Siapa yang menjawab salam, insya Allah masuk surga. Sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih pantun lagi. Daun salam, daun ketan, daun nanas. Umat semua ya. Siapa yang memberi salam, utangnya lunas. Alhamdulillah. Ya insya Allah, barakallah fikunna. Ya semoga tercurah keberkahan kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kebersamaan kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segini takdirnya ya Bu, alhamdulillah berbahagia karena kita menjadi bagian takdir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hari ini kita ada di dalam majlis ta'lim. Mudah-mudahan ya hari ini kebersamaan kita yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kekuatan niat kita bahwa hari ini kita mau hadir di majlis ta'lim, ya bisa tersampaikan, bisa terkabul ya, karena ada orang yang mungkin udah niat dari kemarin atau seminggu yang lalu tapi nggak bisa hadir, takdirnya bisa juga sakit, bisa juga ada keperluan ya. Alhamdulillah hari ini kita menjadi bagian takdir yang hadir hari ini, mudah-mudahan diberkahi maghfirah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya kebersamaan kita pun mempererat tali hubungan silaturahim insyaallah. Karena dalam hadis silaturahmi itu ada 3 keberkahan ya. Kalau orang yang niatnya karena Allah, mudah-mudahan ya dia silaturahim dipanjangkan umurnya. Panjang mau Bu, panjangnya umurnya. Maunya berapa Bu? Karena saya nemu orang umurnya 100 tahun, dia itu mijitin saya padahal nggak ada itu tenaganya, cuman saya mengharap mustajab doanya karena dipegang doang saya sembuh. Masya Allah ya. Saya tanya kalau udah usia 100 tahun apa sih? Pengen istirahat karena udah sulit melakukan aktivitas sih gitu ya. Dan mudah-mudahan di usia 100 iman kita lagi manis-manisnya ya Bu ya, sehingga berjumpa dengan Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, diberikan sehat dan diberikan limpahan rizki insya Allah ya. Rizki itu nggak uang aja ya, ibu-ibu taunya rizki fulus aja ya, uang aja. Rizki banyak Bu, kita terhindar dari musibah rizki insya Allah. Ya alhamdulillah ya, mudah-mudahan dari rumah sampai sini selain Allah berkahkan 3, ibu dicatat sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah ya. Insya Allah kalau kenapa-napa nanti syahid, amin, syahidah ya, bukan syahid insya Allah. Kemudian apa Bu, insya Allah ya Allah akan memuliakannya nanti di yaumil akhir. Karena apa? Kecintaan Allah kepada hambanya yang suka datang ke majlis taklim ya. Kenapa? Ada di dalam hadisnya, pada saat melihat orang-orang berbondong-bondong diniatkan karena Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata malaikat, kata Rasul, ada apa perkataan Allah dan memanggil malaikat Jibril,
Ya Jibril, aku cinta si Fulan. Nama ibu viral ini di langit di hari ini. Ya Bu ya. Di seluruh makhluk langit yang namanya malah malaikat. Apa kata Allah? Aku mencintainya. Masya Allah. Kemudian malaikat Jibril memanggil dan menyerukan seluruh penduduk langit bahwa Allah mencintai si Fulan. Ibu namanya disebut oleh malaikat dan seluruh malaikat berdoa, Allahumma firlahu warhamhum. Ya Allah, ampunilah mereka semua. Ya Allah, sayangilah mereka semua. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah hari ini takdir kita takdir yang baik. Ibu-ibu yang mulia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pinginnya hidup baik apa susah, Bu? Baik. Kayak gimana hidup baik, Bu? Banyak duit gitu. Hayatan thayyibah, Ibu mau hayatan thayyibah atau hayatus su'? Hayatan thayyibah. Pasti ya. Alhamdulillah nih imannya udah bagus semua nih kalau pengen hidupnya baik. Nah saya tanya baiknya kayak gimana? Sebutin satu. Kalau mau beli baju cukup ya. Kalau mau ke Amerika cukup. Kalau mau beli apa aja cukup ya Bu. Gitu. Ya yang namanya hidup thayyibah berkah di dunia wal lahir bah. Di dunia wal akhirah. Maka insya Allah kebersamaan kita bersama guru, ya, kehadiran kita di majlis taklim mudah-mudahan banyak menebalkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar tebal, tapi juga merasakan halawatul iman, manisnya iman. Karena ada orang yang datang di majlis taklim imannya nggak tebal-tebal. Ya Bu, ada yang ke majelis taklim imannya merosot terus. Kenapa? Orang yang banyak ilmunya tapi belum tebal-tebal imannya, belum merasakan halawatul iman, berarti dia belum dapat taufik. Makanya saya katakan bahwa mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberkahi hidayah dan taufik, diberi kemudahan. Jadi kalau orang beriman punya tujuan yang mulia, bagaimana kehidupan thayyibah senantiasa dia dapatkan. Di dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 97 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Jadi di sini Allah memberikan sebuah tujuan besar buat manusia. Manusia diperintahkan man amila sholihan. Manusia itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki min zakari wa unsa wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan aku berikan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan diberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ya, ini perintah, ini anjuran. Kalau Allah yang memiliki dunia, kalau Allah yang memiliki langit, Allah yang sampai hari ini memberikan semua nikmat, Allah tebarkan nikmat kepada kita semua, maka sebuah keyakinan yang besar bagi orang yang beriman ingin melakukan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan man amila sholihan, amal soleh. Salah satu yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala
yaitu amal solehnya biru walidain. Biru walidain. Dan juga di dalam surah Luqman ya, Allah juga memberikan sebuah perintah, dan ini penekanan buat kita. Ada hal yang penting, ada hal yang istimewa, ada sesuatu yang sangat penting. Ya, Luqman di ayat ya, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini shkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya. Ibu, ya, lihat bagaimana orang tua mengandung, sekaligus kita merasakan bagaimana kita mengandung juga anak kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kamu kembali. Jadi supaya apa? Supaya amal soleh ini senantiasa mampu kita laksanakan, menjadi sesuatu yang kita sukai. Ingat Bu, ya, di firman Allah, ilayyal masir, ibu-ibu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kembali, semua apa yang diperintahkan Allah akan menjadi amal soleh yang terbaik buat kita. Maka bagi orang beriman, untuk mendapatkan hal yang istimewa, untuk mendapatkan hal yang insya Allah dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya membaca kitab Imam Qurtubi, Bu, bagaimana kemuliaan orang-orang yang punya amal soleh. Maka insya Allah mudah-mudahan kita semangat. Selain amal soleh, ada hal yang amal-amal yang sangat mulia dan memiliki derajat yang sangat mulia. Apa Bu, dalam Imam Qurtubi, orang yang beriman pada saat dia nanti dicabut ruhnya, Bu, dicabut ruhnya, sudah ada Bu, sudah ada yang menyambut. Siapa yang menyambut? Malaikat. Malaikat itu ibaratkan, saya baca di kitabnya, ibaratkan kalau orang soleh, orang yang dulu di dunianya senantiasa dia ingin dapat hayatan thayyibah, ya, itu seperti apa Bu? Ibu pernah jadi panitia pernikahan? Ya, pernah jadi bridesmaid ya? Iya, udah gak zaman kita gak ada bridesmaid ya. Bridesmaid mah zaman sekarang Ibu. Iya, ada juga abang tamu ya, jejer dari ujung ke ujung ya. Ya, karena ini usianya gak ada bridesmaid ya, abang tamu aja ya. Jadi abang tamu pakai baju cakep gak? Ya, tersenyum kah? Tersenyum ya, makanya ibu dibeliin seragam ya, biar bagus ya, di make upin, disuruh tersenyum, sambut semua kita dari ujung jalan itu tersenyum semua kanan kiri ya. Orang yang soleh, orang yang insya Allah dia akan dimuliakan oleh Allah, itu disambut oleh para malaikat dan disiapkan pakaian surga dan yang dibaluri dengan wangian-wangian yang bau kasturi. Penghormatan ya, mudah-mudahan kita husnul khotimah. Pada saat ruh orang-orang soleh naik Bu, sebelum nanti ya ibu dimandikan, pada saat ruh itu naik ke atas, pertama langit pertama ada 7 lapis langit, selebihnya zonanya Allah, arsy Allah. Tidak ada yang bisa masuk ke arsy Allah sekalipun malaikat Jibril. Siapa manusia yang paling mulia yang sampai ke arsy Allah? Yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Isra.
Ruh orang yang dicabut hari itu dinaikkan ke atas, Bu, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada pembicaraan dari para malaikat. Ruhnya siapa itu? Ruhnya siapa itu? Harum dan wangi. Sampai di atas Allah meridhoi. Kemudian diturunkan lagi dan ada bahasa nih ya, mungkin bahasa kita itu, ruh itu ditempelkan kembali ke jasad, nggak dimasukin, bahasanya tuh menempel. Sehingga ada adab memandikan jenazah jangan terlalu keras, karena tubuhnya kan udah mati ya, tapi menurut bimbingan hadis dia harus memandikan seperti kita memandikan bayi. Mau coba? Kali Bu, mau coba ya Bu. Nah itu seperti itu. Tapi kalau di dunianya dia tidak pernah berpikir hayatun thayyibah, sehingga dia tidak mau nuntut ilmu, dia tidak tahu tentang amal soleh. Oh, lihat bagaimana su'ul khotimah. Pada saat ruhnya ditarik oleh malaikat Israel, dinaikkan ke atas langit menghadap Allah. Apa kata malaikat? Ruhnya siapa ini? Baunya busuk. Ditolak oleh Allah, dilemparkan oleh malaikat Jibril. Nauzubillah min. Nah, itu aja udah siksaan. Belum ke alam kubur. Nah, jadi semangat. Amal soleh itu semangat. Ilmu itu harus semangat, sehingga kita tahu seperti apa amal-amal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya yang akan kita bahas, yang kita angkat adalah biru walidain, orang tua kita. Ya Bu, sampai sekarang Bu, saya kalau nonton tentang orang tua itu segugukan. Nyesel nggak Bu? Nyesel. Saya punya kesalahan apa? Orang tua dulu marahin saya dilempar sendalnya saya lempar lagi ke emak saya. Semenjak itu saya keingetan terus. Pada saat melahirkan saya minta maaf. Sampai apa sih yang saya inginkan? Ya pada hari itu saya ingin saja membahagiakan orang tua. Pada saat awal bulan, Bu, saya minta ridho sama suami saya. Pokoknya setiap awal bulan saya harus ke orang tua. Jadi ada schedule. Ya ada apa namanya, jadwal. Pokoknya sebulan sekali. Ya harus ke sana. Ya pokoknya harus ke sana. Itu sama. Ya sebuah perhatian yang besar. Kita ingin orang tua kita berkah, kita juga berkah. Apa fadilahnya? Pada saat Allah memberikan perintah di dalam surah Luqman, di dalam surah Al-Isra, dan juga kita ingin kehidupan yang baik, ada fadilah, keutamaan orang yang berbakti kepada orang tua. Satu, ya Bu, berbakti atau biru walidain kepada orang tua adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Jadi bunyinya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di sini ada yang bertanya kepada Nabi, ayyul a'malu ahabba ilallah? Amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa kata Rasul? As-salatu waqtiha. Salat pada waktunya, tepat waktu. Sumai apa lagi ya Rasul? Qala summa biru walidain. Jadi ini hadis Bukhari, hadis yang sangat sahih. Jadi berbakti kepada orang tua merupakan amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta, apa yang tidak diberikan oleh Allah? Kalau Allah sudah ridho dengan kita, pasti Allah akan memberikan hal-hal yang terbaik kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Berarti apapun sikap perilaku
semuanya yang kita lakukan itu jadi amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu ya, termasuk bikin jadwal kunjungan ke orang, termasuk bawa kesukaannya, termasuk mikirin bla bla blanya, itu termasuk amalan yang paling istimewa. Mungkin kalau dekat sampai ibu berpikir bagaimana sarapannya, bagaimana pangannya, bagaimana kesehatannya, bagaimana hatinya, seluruhnya itu menjadi amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah seorang tabi'i. Ya, siapa namanya? Hah? Kenal Waisul Qarni? Al-Qarni? Ya Bu, kenal? Gak kenal siapa. Waisul Al-Qarni ya. Itu Masya Allah ya. Dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah, sampai dikatakan beliau penduduk langit. Kalau penduduk langit siapa Bu? Malaikat. Waisul Al-Qarni disejajarkan dengan penduduk langit. Betapa mulianya Waisul Al-Qarni. Apa ceritanya Bu? Dia pemuda Yaman, punya orang tua yang sedang sakit. Jadi Waisul Qarni juga sakit. Dia kena penyakit sofak atau belang. Kalau sekarang ini disebutnya apa? Kusta ya? Belang. Jadi hari-harinya dia nggak keluar rumah kecuali merawat ibunya. Saking rindunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia izin kepada ibunya, wahai ibu, bolehkah aku datang ke rumah Rasul? Aku rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata ibunya, ya, boleh. Tapi ingat, habis ketemu Rasul langsung pulang. Ya, pergilah dia ke Madinah. Ya, kemudian perjalanannya itu 3 hari. Sampai di sana, Waisul Al-Qarni itu ke rumah Rasul. Ternyata Rasulullah sedang pergi berjihad. Dia ingat ibunya, kalau sudah ketemu ke rumah Rasul langsung balik. Tidak ada yang dia pikirkan kecuali apa kembali apa yang dipesankan ibunya. Ya, pada saat itulah Waisul Al-Qarni sedih. Sudah ke rumah Rasul tapi tidak ada Rasul. Kemudian apa? Ada sebuah permintaan ibunya yang sangat sulit untuk dikabulkan. Apa Bu? Ibunya ingin pergi haji. Ya. Tapi pergi haji pakai apa? Kalau punya kendaraan, nggak ada kendaraannya. Saking ini orang luar biasa, dia ingin mendapatkan amal yang terbaik. Waisul Al-Qarni itu beli lembu nonton sapi. Jadi anak lembu dipeliharanya di puncak, di atau jauh dari Yaman, maksudnya boleh dibilang mendaki. Dan setiap hari Waisul Al-Qarni itu gendong-gendong sapi sampai beratnya 100 kilo, digendong-gendong mendaki di Gurun Sahala. Dia mendaki lagi sampai ototnya Waisul Al-Qarni itu kokoh. Kemudian dikabulkannya Bu, dikabulkannya permintaan orang tuanya, maka ibunya digendong dari Yaman pergi menunaikan ibadah haji, digendong. Maka ada lagunya itu. Yang mana-mana ya Bu ya. Itu sampai luar biasa. Pada saat itulah Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, terutama Umar bin Khattab, dia katakan temui Waisul Al-Qarni, dan pada saat kamu pada saat kamu bertemu, mintalah doa kepada beliau dan beristighfarlah. Setelah Rasulullah wafat, Umar bin Khattab penasaran, pengen kenal yang namanya dengan seorang pemuda dari Yaman ini. Dan sampailah
sampailah dia kepada pemuda yang ditunjukkan kepada dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, apa yang disampaikan? Betapa istimewanya sampai Rasulullah itu memberikan amanah yang luar biasa. Temui beliau, temui Waisul Al-Qarni, dan mintalah doa dan beristighfarlah. Karena apa? Beliau dicintai Allah, beliau disebut penghuni langit, dan ada tapak yang menjadi tanda-tanda telapak penghuni langit. Penasaran Umar, penasarannya luar biasa. Pada saat ketemu luar biasa, kemudian dia minta doa, beristighfar. Ada satu yang luar biasanya, ada tanda kalau Waisul Al-Qarni ini adalah penghuni langit. Di telapaknya ada tanda putih. Ternyata pas dilihat telapaknya ada tanda putih sebagai penghuni langit. Amalan apa mau menjaga ibunya? Begitu mulianya sampai derajatnya luar biasa. Dia dicintai Allah, penghuni langit, dan semua orang yang ketemu kepada beliau mintalah doa. Berarti doanya mustajab. Orang yang insya Allah memuliakan orang tuanya itu menjadi amal utama sampai dapat sesuatu yang luar biasa yang menurut hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi inilah menjadi amal yang istimewa. Jadi kalau orang tua kita ya Bu ya, Bu, orang tua kita itu bukan disuruh ngomong cucu MC. Orang tua dijadiin MC. Kadang orang tuanya sendiri yang mau, udahlah saya kesian udah nyari duit sana, biar mama gak usah ngaji, mama jagain cucu. Di mamanya juga ngajarin anak yang gak baik. Kalau kita lihat orang tua kita hari-hari banyak jamaah saya yang bilang, maaf ya saya jadi MC. Ini salah. Justru orang tua supaya anak kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajarkan dia menghormati kita. Orang tua itu bukan disuruh lelah. Silahkan orang tua berbuat baik kepada anaknya, tapi anak diajarkan bagaimana dia dapat berkah di dunia wal akhirah. Jadi kalau sekarang kita ya, supaya anak kita juga dapat berkah seperti pemuda yang mantan, ajarkan. Jadi jangan sampai, mama saya kan kerja, ibu kalau punya anak udah biarin anak sama mama aja, tapi bola kata mama ikhlas, tapi apa? Capek ya, ini kan banyak fenomen. Setan itu kan luar biasa, dianggapnya biasa, dianggapnya kita menolong. Silahkan ibu bantu anak. Pada saat kita membantu anak itu akan menjadi sedekah buat kita. Tapi pada saat ibu ingin menjadikan anak atau kehidupan ibu berkah, maka lakukan sebuah amal, ajarkan sebuah amal yaitu terkait dengan biru walidain. Besar, ya. Jadi ibu-ibu senang jangan nyamannya. Dan dulu banyak ngeliatin cucu, gak bisa mandi, gak bisa baca Quran, gak bisa sholat sih bisa, cuma buru-buru, gak bisa sholat itu tidak biru walidain. Anak itu bukan saja memberikan secara fisik, tapi anak juga memberikan orang tuanya untuk leluasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang kita nggak ngaji aman, ibu sudah menerapkan kebodohan kepada anak-anak, termasuk kita. Punten nih ya, punten saya punya ibu udah umurnya 28. Ya, kalau udah tua, saya tanya nih, kalau udah tua, yang orang tua mana yang paling tua? Di punten lisan ya. Biasanya kalau udah yang tua-tua 80 ke sono ya, pipisnya di mana pipisnya?
Kamar mandinya wangi nggak? Tentu baik. Ya nggak? Marah-marah kayak Ibu. Jamaah saya selalu marah-marah. Umi, Masya Allah, astagfirullah. Marah-marah pakai astagfirullah. Jangan astagfirullah ya Allah, doain saya ya. Tapi astagfirullah sampai ngomel. Apa Bu? Jadi dia punya orang tua yang dia rawat, udah tua, dia belanja Bu. Belanja ikan, belanja bayam, belanja bawang. Ternyata ibunya rajin beberes. Apa yang terjadi? Itu belanjaan dibuang ke tempat sampah. Ada yang pipisnya ecer-ecer-ecerannya ya. Suami, anak, tak peduli, malah marah-marah. Nauzubillah min dzalik. Pada saat kita nanti menghadapi kayak gitu, berdoalah ya Allah, berkahi kita bisa merawat anak-anak, bisa merawat orang tua. Sampai hari ini Bu, saya juga berdoa kepada Allah, saya punya orang ibu. Ya, tinggalnya sendiri. Dia nggak mau di rumah saya sepi gini. Taman Royal itu pengajiannya malam. Ya, sementara saya kalau udah malam akan capek. Akhirnya saya mau pindah aja ke Citayam. Oh iya, ternyata ujian mak saya. Ya Bu, anak mantu nggak pada siap ya, mak saya tinggal di rumah. Nangis mulu Bu. Saya bilang udah istighfar. Habisnya istighfar. Jangan pakai habis. Mak harus banyak berzikir. Karena ujian orang tua, seburuk-buruknya anak mantu, jangan sampai mulut mak berkata yang sumpahnya jadi dikabul oleh Allah. Tuh, oh, iya dah. Gitu. Jadi gimana maunya? Tapi gue pengen ngaji di sini, sono ngaji gampang, banyak ya. Kalau di Taman Royal. Akhirnya saya kontrakin, tapi dekat anak-anak sampai dia nggak bisa tidur sendiri, saya bayar ponakan saya sebulan buat temenin. Terus itu dia nangis, ya Bu, sampai kalau itu nangis. Ya kalau kita dekat bagaimana makannya, ya sarapannya, itu amal soleh. Jangan disangka itu tidak menjadi amal. Dikatakan bahwa ayul a'malu ahabbu illallah, amalan yang dicintai oleh Allah pada saat kita memang berbuat baik, segala sesuatunya kita sejahterakan orang tua, maka itu jadi amal yang sangat dicintai oleh Allah. Walaupun mungkin harus ganti pampersnya, bersihin kamarnya, bersihin kamar mandinya, masakin makanannya, menuntut ibu kita untuk pergi mengaji, menjemput ibu kita untuk mengaji, itu termasuk amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu. Pernah dengar cerita Alqamah? Bagaimana contoh Alqamah pada saat dia sudah berbuat tidak baik kepada orang tuanya? Alqamah ini adalah hamba Allah yang sangat soleh, rajin sedekah, rajin tahajud, senantiasa sholat sunnah, puasa dan semuanya. Tapi setelah Alqamah ini menikah, ibunya terlupakan. Ibunya tidak dirawat. Ibunya mulai diabaikan, orang tuanya mulai diabaikan. Terus berjalan, Alqamah jatuh sakit. Kemudian apa? Pada saat sakaratul maut, kemudian ditalkinkan, disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Bibirnya keluh, gak bisa mengucapkan. Berkali-kali sampai istrinya mengatakan sedih, kenapa suamiku rajin ibadah,
tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya disampaikanlah masalahnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Adakah orang tuanya yang masih hidup? Ada ya Rasul, seorang ibu yang sudah tua. Pergilah ke sana. Disuruhlah Umar dan Bilal ya datang ke rumah ibunya Alqamah. Apa yang terjadi, Bu? Disampaikan bahwa anakmu sedang sakaratul maut. Kamu disuruh datang ke Rasul atau kamu tidak datang ke Rasul? Rasul yang datang ke rumahmu. Apa kata ibunya Alqamah? Iya sahabat, aku yang akan datang ke rumah Rasul, karena itu kewajibanku datang ke rumah Rasul. Kemudian apa? Sampailah dia ke rumah Rasul, ditanya bagaimana kabar anakmu. Oh, dia orang soleh, oh dia orang yang baik, oh dia orang yang rajin ibadah. Kamu ada yang katakan pada saat kau katakan dia baik, tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada saat sakaratul maut. Apa yang kata? Menangislah ibu. Sedih, Bu. Merasa kita tidak. Kata ibunya, Alqamah sudah tidak memperhatikan aku lagi. Alqamah mengabaikan aku. Alqamah dengan istrinya sudah tidak memperhatikan, tidak memperdulikan lagi. Apa kata Rasul? Pada saat dia sakaratul maut, dia tidak bisa mengucapkan yang membuat dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasul? Saya sakit ya Rasul, saya tidak diperdulikan ya Rasul. Apa kata Rasul? Kita bakar jasadnya Alqamah, kata Rasul. Kemudian apa, Bu? Seorang ibu langsung bertanya, ya Rasul, jangan kau bakar anakku, dia anakku, dia rajin ibadah. Aku emang sakit, tapi dia anakku. Ya, apakah kau meridainya? Iya, aku meridainya ya Rasul. Bayangin, Bu, ya Alqamah tersimpan luka di hati. Ya, luka seorang ibu itu menjadi kehidupan anaknya tidak baik. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sulit mengucapkan la ilaha illallah padahal dia ahli ibadah. Kemudian apa? Ya Bilal, ya Umar, coba lihat rumahnya Alqamah. Apakah dia sudah bisa mengucapkan la ilaha illallah? Atau ibunya hanya di bibir saja, tidak sampai ke hatinya ridho dengan apa yang dilakukan Alqamah dan memaafkannya. Didatangilah rumah Alqamah, ternyata Alqamah sudah bisa menyebut kalimat la ilaha. Disitulah Alqamah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Jadi kalau prinsipnya ayah punya ibu, ya Bu, sikapilah dengan baik supaya tidak hidup kita berkah. Karena orang tua amal soleh hidup kita berkah. Ajarkan juga sama anak-anak, kamu mau hidup mau berkah. Saya punya anak 4,
Anak saya semuanya ngasih uang ke saya, dia bilang nggak usah, Umi yang ngajarin supaya hidup saya berkah. 5 ya, Bi. Dia diambil. Barakallah. Pada saat seorang ibu mengatakan barakallah, barakallah, nah, di situ mudah-mudahan bergoyang aras Allah. Mudah-mudahan anak kita dikabulkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Itu. Jadi masya Allah, kita sama orang tua, anak kita kepada kita itu harus ada pembinaan yang baik. Kalau ibu mau sejahtera, jangan anak. Lihat, kita saja pun mendidik anak. Buat ibu mana? Sebenarnya kita nggak mau minta, cuma mengajarkan supaya dia juga beramal soleh dengan kita. Atau ibu bilang, nanti setiap Sabtu kamu harus kumpul ya, temui ibu dan ayah, supaya anak ibu berkah. Jangan sampai dimaklumi, maaf ya Ben, aku dan suami istri gak bisa karena bla bla, karena istri gak ada yang nganterin. Gak boleh. Nanti lama-lama hidup anak ibu itu tidak ada baktinya sama orang tua. Itu hayatan thayyib. Ya bro, lihat Al-Quran. Ya masya Allah, kalau Allah sudah cinta kepada amal, Allah kasih derajatnya. Tapi kalau Allah sudah mengabulkan seorang ibu yang disakiti, langsung terjadi. Satu lagi siapa? Juraij, seorang pemuda yang solehnya luar biasa, sampai dia punya rumah ibadah, boleh dibilang punya musola gitu ya. Tapi lagi sholat, Juraijnya lagi sholat, dipanggil ibunya, ya Juraij, lagi sholat, nggak nyaut, cuma dia berbisik, mana yang aku pilih, sholat atau memenuhi panggilan. Akhirnya ibunya diabaikan, dia langsung sholat. Juraij, dia abaikan panggilan ibunya, dia sholat. Juraij, sampai 3 kali ibunya marah dan mengatakan, wahai Juraij, kamu telah mengecewakan ibu, tapi aku memohon kepada Allah, sebelum kamu menemui Allah, kamu diperlihatkan oleh para pelacur. Ternyata masya Allah, ini ujian mustahil, ujian langsung, doa itu langsung dikabulkan oleh Allah. Ibunya Juraij, apa bu? Ternyata Juraij di bawah rumah ibadah Juraij itu ada peternak sapi, dan dia berzina di situ dengan wanita kampung sini. Suatu hari melahirkan anak dan menghadap raja. Ya, aku berzina dan ini perzinahan. Anak siapa ini? Ternyata disebut anaknya Juraij. Tapi Juraij yang ahli ibadah kan? Iya, anaknya Juraij. Wah, habisin. Ya, akhirnya rumah ibadah itu dihancurkan. Ya, betapa sensamanya Juraij hari itu. Ya, bahwa dia dituduh dan dibawa diseret-seret ke raja. Pada saat diseret disaksikan oleh warga situ, termasuk tersenyumnya para pelacur yang melihat Juraij itu dibawa ke raja. Nah, setelah itu kan diadili sama raja. Apakah ini anak? Bukan saya yang berzina. Siapa yang menuduh? Masyarakat yang menuduh bahwa Juraij itu berzina. Akhirnya bayi itu diambil, ditanya oleh Juraij, kamu anaknya siapa? Ternyata bayi itu yang bisa bicara 2 ya. Selain Nabi Isa adalah kisah bagaimana zaman seorang soleh yaitu Juraij. Anaknya siapakah kau? Aku anak peternak sapi. Wow, raja tuh malu. Dia minta maaf kepada Juraij. Ya Juraij, saya minta maaf. Ya, rumah ibadahmu, rumah tempat ibadah aku hancurkan. Apa-apa engkau pengen aku bangunkan dari emas? Nggak usah. Apa dari perak?
nggak usah. Kemudian kata Quraisy, kembalikan lagi seperti semula, tidak dari emas, tidak dari perak. Dan setelah itu tersenyumlah Quraisy. Ya Quraisy, kenapa kau tersenyum? Iya, karena apa? Karena doa ibuku terkabul. Karena kecewanya ibu, ternyata saya mendapatkan kesulitan. Tapi Allah berkahi. Ini ibunya sudah langsung bertobat. Jadi kesulitan walaupun ibu misalnya sakit, dibendung-bendung, bla 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 bla, itu bisa jadi doa yang mustajab. Makanya saya katakan gini sama ibu saya, Mak, rezeki dari Allah. Setiap mak itu melihat yang tak baik, ada satu kata yang tak boleh lepas. Barokallah, barokallah, zikir itu ya. Jangan sampai ya kan ya, ada bahasa lain di sini atau sakitnya dipelihara, itu akan jadi kesulitan buat anak-anak. Nauzubillah. Ya, berarti karena apa? Di dalam surah Luqman itu pertama ibadah kepada Allah, baru kepada birrul walidain, orang tua. Berarti posisi orang tua itu sangat penting. Ya, makanya kita berusaha bahwa amal soleh kita mah akan insya Allah harta kita, lelah kita tunjukkan kepada orang tua, bantu orang tua. Itu jadi amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bang, ya, birrul walidain itu amal yang paling utama. Paling utama itu berarti kelasnya kelas VIP. Apa? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ada seorang yang bertanya, ya Abdullah bin Mas'ud, dia bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ya Rasul, amal apa yang paling utama? Ternyata Rasulullah mengatakan kala as-salata miqotaha. Ya, coba ayo. Kemudian apa lagi ya Rasul? Kala summa biru walidain. Jadi tadi pertama apa yang dicintai oleh Allah. Yang kedua apa yang paling utama. Yang ketiga, Bu, ya, birrul walidain itu mudah rezeki. Kalau ibu, anak ibu maupun ibu pengen dimudahkan rezekinya, birrul walidain. Karena di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Tuh, saya ngerasain, Bu, ngerasain, Pak. Ya, pernah saya kasih semua harta saya kepada ibu saya, girangnya bapak saya girangnya. Besoknya, Bu, Masya Allah. Nah, besoknya kemudian anak saya itu harus kuliah di Malang, butuh 27 juta dalam waktu seminggu. Saya nggak punya tabungan. Saya istighfar aja, ya Allah, astagfirullah, 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 astagfirullah. Kita tahu fadilah orang istighfar, ya. Kemudian anak saya, Umi, aku lulus, tinggal 3 hari lagi harus lunas. Kalau nggak dilunasin berarti mengundurkan diri. Insya Allah, nak, kamu banyak doa. Astagfirullah. Saya kalau teman mak saya, mak, doain ya, semoga urusan saya lancar, anak-anak bisa sekolah, berkah rezekinya, bla 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 bla. Kata mak saya, gua nggak usah diajarin. Dari dulu juga udah gua doain biar pada sehat. Nah, ya, mak kita kan gitu ya. Iya, saya kasih duit, emang lu ada adit. Habis kasih duit dia bilang kita makan-makannya buat kita lagi, kita yang dibayarin. Tuh
orang tua cuma pengen gitu doang. Oh, Masya Allah, satu dua hari sebelum penutupan, saya di WA, saya nyari beasiswa, dapat beasiswa seminggu itu, sebulan itu dapat 500.000, tapi diambil per 6 bulan, per 6 bulan ke 503 juta, kan kita harus melunasi 27. Masya Allah, rezeki berikutnya datang, dia katakan, oh, uang kuliah kami yang akan lunasi. Ya Bu, anak saya, Masya Allah, saya bisa kuliah melunasi uang 26. Ya, nah ini karena bla bla ya. Saya haji kemarin baru pulang, haji 2020. Karena apa? Saya pernah umroh, itu juga umroh karena orang tua. Saya banyak dibayarin umroh. Saya bilang gini, ya Allah, ada saat umroh, ya Allah kembalikan saya ibadah haji gitu ya. Saya pengen lamaan di Mekah. Saya nginep di rumah ibu saya. Saya nginep tuh, saya suka beliin yang disukai oleh ayah, yang disukai oleh ibu saya. Oh ya, ini bapak suka ini kan? Iya. Bapak disukai ini, saya udah tahu betul kapan dia nggak punya duit, apa yang saya sudah tahu betul. Gak usah dia minta, saya nggak bisa. Oh, saya bilang gini, Pak, sholat, Pak saya tuh rajin sholat subuh ke masjid. Dia nyari 5.000, ada di 5.000, Pak 5.000. Buat apa? Nyarinya 5.000. Ya Bu, dikasih ada 10.000 kan buatnya. Saya bilang, Pak doain ya. Pak ini naruh di kota, ya Allah berkahi anak saya pergi haji. Ya, berdoain. Ada nggak 5.000? Mintanya 5.000, datang aja 5.000. Itu sebulan kemudian ada yang datang ke rumah saya, dia bilang ada yang mau biayai haji, tolong dikasih uang 25 juta. Di sini kan Pak, saya ngerasain saya minta kemarin COVID, saya belum punya rumah. Saya kontrak, bapak saya pikirin padahal saya punya kontrak di Jakarta. Lu kapan kontrak Pak? Yang penting doa, yang penting saya nggak kehujanan. Kontrak pun mudah-mudahan kebayar. Oh, saya selalu minta doa bapak saya, nanti lu kalau kesini bawain hamburger ya. Ya, saya bikin yang paling istimewa, saya nggak beli, saya bikin. Oh, rotinya paling enak, ini dikit lagi ya. Satu menit lagi nih, paling enak. Ternyata apa? Senang tuh, saya bawain, kenapa habis nih Bu sama bapak saya. Nih lo, cari rumah. Nih, sampai dekat mana? Dan saya punya jamaah dulu direktur ketua cabang muamal dan mau diurusin ada rumah itu kalau bukan rezeki. Oh, tapi saya setiap kontrak itu pasti murah dan mudah, nggak pernah susah saya dari kontrak. Yang terakhir COVID habis semua ya, artinya kita ekonomi lagi diuji ya. Tapi saya sepi, saya juga kan ke kemana-mana ya. Tapi makan nggak pernah murah. Yang kedua, kontrakan habis, ibu saya nyampur. Saya butuh 4 kamar. Ya Allah, ya saya mau habis ada yang gini, Ustaz, murid suami saya, Ustaz, kontrakan habis ya. Ustaz cari rumah nanti saya bayar di DPI dulu 10 juta. Tunggu, saya nggak tahu itu informasi dari mana saya kontrakan habis. Padahal saya kan yang patuh sama Allah ya. Udah gitu, udah gak apa-apa, insya Allah udah gak apa-apa, kamar 3 juga udah nanti kita atur aja. Biar ibu saya yang di sini nanti kita mau gampang. Yang penting tinggal berapa hari lagi saya harus pindah. Bu, nikmat berikutnya apa Bu? Jamaah saya bilang begini, Umi, saya mau ke Surabaya, sudahkah Umi menempati rumah saya? Kamarnya 4 loh, kamar mandi 3. Masya Allah, rezeki bukan Bu. Ya Allah, kamu mau rumah
Mak. Sampai semuanya jadi bayar ke usaha. Saya bilang dikasih pinjam rumahnya udah free. Itu mau dikontraknya 30 juta pun Taman Raya. Tapi free. Dapat darullah nikmat lagi, selesailah tuh ya. Dia ke Surabaya, dia pulang, saya berusaha cari kontrakan kok semua rata-rata 25 juta. Suami saya udah senang di masjid situ udah deket. Kata bapak-bapak jangan pindah kemana-mana, cari aja di sini. Berarti saya harus nyiapin uang 25 juta. Qadarullah lagi-lagi nikmat. Apa kata punya rumah Umi? Berkenan Umi jangan kemana-mana karena saya tidak jadi pindah ke Taman Royal, tapi saya ke rumah ibu saya yang saya mau merawat ibu saya sendirian, rumahnya besar. Rizki kan? Itu kemudahan demi kemudahan insya Allah. Maka anak saya bilang bagi rezeki sama nenek, bagi rezeki sama nenek, minta doa insya Allah. Nah itu rezeki itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, masuk surga lewat pintu pertengahan. Merawat orang tua, kita sedang menjaga surga kita. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua merupakan pintu surga yang paling pertengahan. Fa'in syita fa'adid dalikal bab awahfazu, kata Rasul. Ya, jika kau mampu maka tetapilah atau jagalah pintu tersebut. Jadi kalau orang tua kita jaga dan menjaga pintu surga, insyaallah. Di zaman Rasul ada seorang anak yang kaya raya tapi ayahnya diabaikan. Dia sedekah kemana-mana, ayahnya miskin. Kemudian ternyata ya semua kebun kurmanya, kebun gandumnya habis dimakan hama. Tabungannya habis gak berguna. Akhirnya dia miskin, dia sakit, dia telantar di pinggir jalan. Apa kata Rasul? Lihat orang itu hidupnya durhaka kepada orang tua, maka wafatnya akan masuk ke neraka jahanam. Oh sulit itu Masya Allah. Jadi kita udah tahu orang tua kita mau semawel apapun ya, mau sejulit apapun. Kenapa Sa'ad bin Abu Waqqas ibunya tuh Nasrani tapi ibadahnya sangat beda, walaupun lain keyakinan. Ya Bu ya, itu pada utamaan biru wanita. Ya, mudah-mudahan kita semua walaupun orang tua kita meninggal masih merasakan nikmatnya dari doa kita semua. Solehkan diri kita supaya semua amal-amal kita senantiasa menjadi keberkahan orang tua. Makanya ada hadis kalau orang bilang hari Jumat baca Yasin maka orang tua datang. Itu sebenarnya hadisnya benar. Tapi ada tapinya, tak semua orang diberkahi oleh Allah untuk melihat keluarga. Hanya ruh orang yang istimewa di mata Allah, dia akan bisa melihat keluarganya. Pada saat keluarganya bertakwa kepada Allah, orang tuanya tersenyum. Pada saat melihat keluarganya bermaksiat kepada Allah, ruhnya sedih. Tapi kita nggak tahu apakah orang tua kita menjadi orang tua yang dimuliakan dan mampu melihat kenikmatan ruh itu. Dia dibolehkan, artinya bisa melihat keluarga. Makanya membaca Yasin ada fadilahnya. Dia bisa memberkahkan diri kita dan juga bikin berkah yang sudah meninggal. Baca Yasin kapan? Bukan malam Jumat saja, tapi setiap hari, setiap malam itu bagus. Doakan Al-Fatihah untuk orang tua kita yang sudah meninggal. Jadi berbakti kita masih ada. Doakan
mensedekahkan atas namanya. Saya pun setiap Jumat saya ingat bapak saya sedekah buat atas nama bapak saya. Wakafkan supaya terus mengalir. Kemudian apa? Mencintai orang yang dicintai oleh ayah kita, adik-adik kita, dari kerabatnya. Itu kesolehan kita yang harus kita lakukan, bakti kita, dan itu akan jadi berkah buat kita dan juga buat orang tua kita yang sudah meninggal. Ini bukan sekedar jenguk ayah saya datang nggak kedengeran, tapi yang ada yang sangat saja kesolehan anak dan doa anak yang mendoakan orang tuanya. Insya Allah dia akan terus dinaikkan, terus derajatnya dinaikkan, terus derajatnya. Amin ya Rabbal. Ya itu saja, sayanya lemak ini. Kayaknya belum, kalau belum disampaikan seluruhnya belum nyaman ya, supaya kita mengerti, paham, dan mudah-mudahan bisa menjadikan kehidupan kita penuh dengan amal soleh lewat kedua orang tua. Allah a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik itu saja yang disampaikan dari awal sampai akhir, sehingga saya ada pertanyaan terkait tentang kisah-kisah Jurais. Jadi flashback balik ke diri saya pribadi. Yang saya ingin tanyakan Ustaz ya, kalau sudah terucap doa yang tidak baik kepada seorang anak, apakah itu bisa kita lakukan dengan cara apa supaya doa tersebut tidak sampai karena saya khawatir, karena kita orang tua ini terkadang emosional ya Ustaz ya, menghadapi seorang anak yang mungkin sudah di luar batas kemampuan kita sebagai manusia biasa, yang terkadang terucap kata-kata doa yang tidak baik. Yang saya ingin tanyakan, apakah doa-doa yang tidak baik tersebut yang sudah terlanjur kita ucapkan itu akan terhapus dengan cara seperti apa? Lalu bagaimana kita menyikapi jika ada sudah terlanjur kata-kata emosional yang kita keluar dari mulut kita ini? Ada tips atau kiat yang bisa kita lakukan supaya bisa meredam doa-doa yang tidak baik yang dikeluarkan dari orang tua? Ya, lalu yang kedua, saya baru sekali. Bagaimana tips atau kiat-kiat kita supaya anak-anak kita insya Allah menjadi anak-anak yang birrul walidain? Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana nih kalau ada kata-kata yang udah kurang baik? Manusia itu tempatnya khilaf, manusia itu tempatnya bisa taubat ya, dengan bertaubat istighfar. Kita juga nih, kita dulu kecil juga bandelnya kita ampun ya, habis kalau serasa mulut kita ini belum apa ya, istighfar kita belum ibu yakin, sholat taubat, segala lisan yang kurang baik. Atau juga kalau saya lihat Aisyah Dahlan, tak mampu kita bilang ya Allah anak kita terhadap kita. Jadi kita memohonkan ampun anak kita kepada kita. Kita minta ampun dan kita juga mohon ampunan buat anak kita. Itu kalau kita lihat di artinya bahwa secara syariat Allah itu maha pengampun. Kalau bertobat sungguh-sungguh, ya kita sudah maafkan ya Allah, ibu sholat tobat, mungkin punya kata-kata yang kurang bagus, bla bla bla, istighfar kayaknya masih belum nyaman nih hati. Kan orang kan masih gak nyaman ya bu ya. Udah sholat saja, doa sambil sujud, minta ampun ya segala lisan yang bla bla bla, insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu. Nah bagaimana ke kita? Jadi kalau anak kita ke kita, kita juga minta maaf, minta kepada Allah, ya Allah maafkan anak-anak yang mungkin dari kami mereka berbuat salah kepada kita, kan gitu ya bu ya. Anak itu kan berbuat dosa juga karena kita.
karena nggak mencontohkan, mengajarkan ilmu-ilmu, membiarkan anak kita bodoh dalam agama. Ibu bangga anak kerja bla bla di sini, tapi ibu nggak bangga, nggak khawatir anak ibu nggak ngaji. Kan gitu ya Bu ya. Kita biarkan anak kita ngaji, cari uang, kasih ini, tapi dia harus ngerti agama. Saya nyambungin aja sekalian. Makanya kewajiban orang tua itu wajib memberikan didikan yang baik tentang taat kepada Allah, kepada Rasul, bagaimana mengamalkan apa yang diberitakan Allah dan Rasul. Malah ada satu keluarga yang saya diminta sama keluarga ya, Ustaz ngajak ya keluarga, bilang nggak bisa, kan ada bapak, kalau bisa panggil Ustaz. Jadi dia bikin sampai ingin keluarganya baik semuanya, karena anaknya ini selalu cari uang ya Bu ya. Ternyata kaya secara dunia, miskin secara akhirat, itu khawatir. Akhirnya dia manggil guru buat ngajarin semua anak dan mantunya lewat itu. Karena saya perempuan, saya gak mungkin ngajarin suami ibu, gak mungkin ngajarin mantu-mantu laki, tapi yang harus mengajarkan adalah seorang laki-laki. Baca Quran, kasih nasihat, mungkin sebulan sekali. Itu tipsnya, kalian tips ya. Karena kalau kita diemin, akhirnya ibu dikasih uang 1 juta, cep ya kan, anak nggak sholat sebodoh tuh, nah, yang penting 2 juta nyampe, nggak ngaji sebodoh tuh ya. Jangan bangga dengan jabatan kalau anak ibu tidak taat kepada Allah. Ibu inisiatif ya. Gimana ya caranya kalau ayah itu ya, ibu dan ayah bisa ngobrol, kalau saya bisa ngobrol sama anak-anak, sini deh ya. Akhirnya setelah itu anak-anak saya suruh wajib ngaji. Anak saya Bu yang di mana, yang di Jakarta, itu wajib ngaji terang. Jadi hari Sabtu ngaji dan silaturahmi ke saya, karena dia punya guru khusus. Jadi yang pertama saya tanyain bukan udah punya emas berapa gram, enggak. Saya tanya ngaji nggak? Suami mau ngaji nggak? Iya nih, ya Allah ngaji. Anak saya juga tunggu mampir kan mau ngaji, gurunya dekat rumah saya. Jadi nomor 1 yang saya carikan anak saya itu guru ngaji ya, walaupun dia ngaji sama teman-temannya. Jadi jangan dibiarkan ibu anak ibu jauh dari agama. Kalau dia baik sama orang tua alhamdulillah, tapi masalah amal yang lain jangan kekurangan juga ya kan. Jangan kekurangan, dia baik sama kita bla 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 bla, tapi kekurangan di sisi lain itu jadi masalah juga. Makanya nanti di punten ya, punten bisa nih ibu-ibu punya amal baik ngaji dan lalalala, masuk surga di akhirat. Ibu mau masuk surga, Bu diprotes sama anaknya, ya Allah, aku tidak ingin orang tuaku masuk surga. Aku tidak suka orang tuaku masuk surga. Karena apa? Dia tidak pernah mengajarkan aku tentang akhirat. Jadi ibu-ibu juga salah. Ibu sholat ngaji bla bla bla, tapi anak gak diajarin ilmu, gak diajarin sholat, gak diajarin berbuat baik, malah dibiarkan dia mencari dunia. Yang penting dia jadi tulang punggung. Itu namanya gak sayang anak. Kalau sayang anak suruh ngaji. Saya berapa kali Bu sama majlis taklim di komplek ya, sabu-sabu anak udah kawin semua kan, iya Mi, anak pada di rumah kerja Mi. Ibu ini berkorban buat anak karena apa Bu? Kerja Mi. Kenapa anaknya nggak disuruh ngaji? Ibu berkorban buat anak cari dunia. Ibu boleh berkorban kalau anak mencari agama. Terbalik, ya kan?
diginiin sama yang udah tua. Saya punya jamaah umurnya tua semua, yang paling muda gurunya. Ada itu dia punya mantu, punya cucu beda. Masa iya? Nah, saya udah punya cucu, memang beda rasa sayangnya, tapi saya akan lebih kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Tapi kalau kamu mau ngaji, anak saya mau ngaji nih, lihat cucunya Umi yang pegang, kamu ngaji, nanti ya jangan jadi saya ya, mama jangan ngaji dulu, kita ikut dulu ya, kamu makan ibunya kalau ngaji gara-gara makan nih. Jangan bantu ajarin dia mana kalau ngajinya besok aja, ngajinya besok aja, makannya besok aja ya, mak mau ngaji dulu, bunda mau ngaji dulu, bilang begitu. Coba anterin mak ngaji no di rumah Bu Haja aja, anterin tuh anak soleh namanya. Dan mau sekalian mau kamu ngaji ajak tuh mantu anak bawa ke pengajian. Ada anak-anak sekarang apa ngajinya sama nenek-nenek gitu. Makanya di Pak Ustadz nggak ada yang muda kecuali susah banget dari Mahmud mama muda, susah suruh ngaji Mahmud ya, nggak ada nih Mahmud sini. Coba yang Mahmud siapa yang 30 tahun ada nggak di sini? Susah ya kan. Jadi gitu ya. Jadi boleh Allah maha penerima tobat. Allah, kita doa untuk anak-anak kita, kesalahan anak kita boleh. Nah, yang kedua, ajarkan anak kita ya, bikin pertemuan. Mungkin pertemuan itu kita panggil, kalau cuman sedikit sekali-kali mau ustazah boleh, cuman buat nasi ngeriung dah ya. Nah ini, tapi lebih baik kalau ada semuanya, ada laki perempuan panggil ustaz. Setengah jam, jangan banyak-banyak ya, jangan banyak ya, setengah jam aja, yang penting nyampe dulu ide-ide kita. Maka saya Bu punya arisan keluarga, nomor 1 Bu, kita sama-sama baca doa takdir. Kedua kita doa almarhumah. Yang ketiga tausiah. Tausiah, karena cara kita itu ya acara arisan ya. Makanya saya bilang gini, waktu Ramadan tutup, ayo ini mantu saya yang ini tutup, ini mantu saya perempuan, saya bilang kamu ngaji jam berapa? Sore Bu. Ya udah, kamu nggak apa-apa ngaji gitu. Jadi kita justru ngaji itu penting Bu. Ibu namanya sayang anak di dunia dan di akhirat. Jadi kalau anak ngaji deketin, kamu ngaji nggak dikomplain, kayak ngaji, mama senang kalau kamu ngaji. Atau kalau kamu ngaji, mama ke situ nanti mama jagain anaknya tuh, mertua, orang tua, surganya bareng. Nanti di akhirat ibu bisa kumpul sama anak cucu di surga. Iya gitu ya, ya gitu ya. Kayaknya udah hitungnya. Ajarkan tentang kita agama. Ya gimana, terserah. Bagaimana caranya mau manggil, mau apa? Malah suami saya memanggil ponakannya semua. Bikin acara, ponakannya semua bikin tausi. Nah ini ya, jadi memang perlu mengamalkan agama. Ya, cukup ya, ada 2 sekaligus itu.